Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Refleksi diri sebagai sarana penguatan identitas mahasiswa di era digital. Perkenalkan, saya Muhammad Ma'ruf Ulumuddin. Saya Lukman Hakim. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Kelas B. Kelas Iya toh? B. Kelas B. Langsung saja ke latar belakang. Mahasiswa merupakan masa transisi menuju kedewasaan, sehingga banyak mahasiswa yang masih mencari jati diri. Di era digital, proses ini menjadi lebih sulit karena adanya tekanan akademik, lingkungan pertemanan, keluarga, serta pengaruh media sosial. Oleh karena itu, refleksi diri itu penting agar mahasiswa dapat memahami pengalaman hidupnya, serta mengenali nilai-nilai yang dimiliki dan membentuk identitas diri yang lebih kuat. Selanjutnya rumusan masalah. Makalah kita ini membahas empat hal utama, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan refleksi diri dan identitas menurut psikologi. Terus yang selanjutnya, mengapa refleksi diri penting dalam pembentukan identitas mahasiswa. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa di era digital. Terus yang terakhir atau yang keempat, bagaimana cara memperkuat identitas mahasiswa melalui refleksi diri. Kemudian tujuan penulisan yaitu menjelaskan konsep refleksi diri, menganalisis perannya dalam pembentukan identitas mahasiswa, mengidentifikasi tantangan di era digital, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini kita mengambil dari Erikson. Menurut Erikson, masa mahasiswa adalah tahap pembentukan identitas. Jika berhasil melewati tahap ini, seseorang akan memiliki identitas yang kuat. Sebaliknya juga, jika mereka gagal, mereka juga dapat mengalami kebingungan mengenai jati dirinya masing-masing. Selanjutnya yaitu refleksi diri sebagai penguatan identitas. Refleksi diri mengubah pengalaman menjadi pembelajaran. Ketika mahasiswa mau mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalannya, maka mereka akan lebih memahami kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri. Dari proses tersebut, mahasiswa menjadi lebih percaya diri, memiliki tujuan yang jelas, dan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan kampus juga membuat proses refleksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada studi kasus mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan akademik, terus adaptasi dengan lingkungan, terus pengaruh media sosial. Terus dalam media sosial dapat memberikan manfaat, misalnya sebagai tempat belajar dan mengekspresikan diri. Namun jika digunakan secara berlebihan, media sosial juga dapat memicu perbandingan sosial yang membuat seorang merasa kurang percaya diri. Karena itu, mahasiswa perlu menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipersalahgunakan. Kemudian analisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya mahasiswa yang memiliki refleksi diri tinggi itu cenderung lebih memahami dirinya, mampu belajar dari kegagalan, lebih bijak menggunakan media sosial, dan lebih siap menghadapi tekanan. Sebaliknya, mahasiswa yang jarang melakukan refleksi itu lebih mudah bingung terhadap identitasnya dan lebih mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selanjutnya ada insight kritis. Penulis menilai bahwa refleksi diri Kemudian ada insight kritis. Penulis menilai bahwa refleksi diri seharusnya itu tidak dianggap sebagai proses yang terjadi secara alami, namun perlu dilatih melalui kegiatan seperti jurnal refleksi, diskusi, atau bimbingan. Selain itu, masalah utama bukanlah media sosialnya, melainkan bagaimana mahasiswa menggunakannya. Jika digunakan dengan kesadaran dan tujuan yang baik, media sosial justru dapat membantu perkembangan diri. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Refleksi diri merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkuat identitas mahasiswa.
Melalui refleksi, mahasiswa dapat mengenali potensi, memahami pengalaman hidup, dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan. Namun, proses ini juga memerlukan dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan kampus agar hasilnya lebih optimal. Mungkin saran dari kami, mahasiswa itu disarankan untuk rutin melakukan refleksi diri, misalnya dengan menulis jurnal atau mengevaluasi pengalaman setiap minggu, terus melakukan kegiatan yang mendukung refleksi diri seperti bimbingan akademik dan layanan konseling. Selain itu, mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital agar dapat menggunakan media sosial secara lebih sehat dan bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami. Segala kekurangan dan mungkin jika ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.